warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Septia Aprilia. Saya mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi di Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teori dalam teori interpretatif. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik. Jadi teori interaksionisme simbolik itu adalah teori yang dikembangkan oleh George Herbert Mead. Teori ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana kita sebagai individu berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana interaksi itu membentuk makna dalam hidup kita. Jadi alih-alih melihat kita sebagai orang yang terpisah dari lingkungan sosial, teori ini bilang bahwa kita itu aktif dalam membangun makna melalui interaksi. Isi teori dari interaksionisme simbolik adalah bahwa makna itu diciptakan melalui simbol-simbol yang kita gunakan saat berkomunikasi. Simbol-simbol ini bisa berupa kata-kata, gerakan, atau tindakan yang punya arti tertentu dalam konteks sosial. Jadi makna itu bukan sesuatu yang sudah ada dari sananya, tetapi dibentuk dan bisa berubah tergantung interaksi kita dengan orang lain. Lalu asumsi dasar, jadi ada beberapa asumsi dasar dalam teori ini, yaitu makna diciptakan melalui interaksi. Makna dari simbol itu muncul saat kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya saat kita bilang halo kepada teman, makna dari sapaan itu bisa berbeda tergantung pada konteksnya. Jika kita mengucapkannya dengan senyuman, itu bisa berarti kita senang bertemu. Namun jika kita mengucapkannya dengan nada datar, mungkin kita sedang tidak mood atau tidak sedang ingin berinteraksi dengan orang lain. Individu sebagai aktor sosial. Jadi kita bukan cuma penerima makna, tetapi juga pencipta makna. Contohnya, saat kita menggunakan istilah slang baru di kalangan teman-teman, kita sebenarnya sedang menciptakan makna baru. Misalnya, kata lead yang awalnya berarti terang, sekarang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang seru atau menyenangkan. Jadi kita aktif untuk menentukan bagaimana simbol-simbol itu digunakan serta dipahami. Lalu ada realitas sosial bersifat dinamis. Realitas sosial itu selalu berubah tergantung dari interaksi dan pengalaman kita. Misalnya dalam sebuah kelompok diskusi, pandangan tentang isu tertentu bisa berubah seiring dengan diskusi yang berlangsung. Jika seseorang memberikan argumen yang kuat, orang lain mungkin akan mengubah pendapat mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa makna dan pemahaman kita tentang isu tersebut tidak statis, tetapi berkembang melalui interaksi. Penjelasan teori dalam kehidupan sehari-hari. Jadi interaksionisme simbolik menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi. Misalnya seperti tadi, saat kita menyapa teman dengan halo, makna yang sapaan itu bukan cuma terletak pada kata itu sendiri, tetapi juga pada konteks, nada suara, serta hubungan kita dengan teman tersebut. Jadi melalui interaksi ini kita membangun pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan halo. Jadi teori ini juga menekankan pentingnya orientational others, yaitu orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita, seperti keluarga, teman dekat. Mereka membantu kita membentuk identitas dan makna lewat interaksi yang kita lakukan. Jadi secara keseluruhan interaksionisme simbolik memberikan kita pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana komunikasi dan interaksi sosial membentuk cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Teori ini ngajarin kita bahwa komunikasi itu adalah proses yang aktif dan dinamis di mana makna selalu berkembang. Lalu ada di sini saya memasukkan contoh verbal dan non-verbal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya penggunaan kata FYP atau for your page dalam media sosial TikTok, karena makna FYP sendiri terbentuk melalui interaksi pengguna media sosial dan maknanya bisa berbeda tergantung konteks. Artinya bisa candaan, harapan, bahkan sindiran. Lalu untuk contoh nonverbalnya di sini makna simbolik nonverbal salah satunya yaitu mengangkat 2 jari membentuk V pada saat selfie. Gestur ini tidak hanya berarti damai, tapi juga bisa bermakna ceria, modis, atau mengikuti tren budaya populer. Karena arti dari simbol tubuh berubah tergantung budaya dan konteks zaman. Anak muda 2025 menggunakan gestur ini sebagai cara membangun identitas sosial mereka secara nonverbal. Yang kedua yaitu teori dramaturgi.
Jadi teori dramaturgi itu diperkenalkan oleh Erving Goffman, seorang sosiolog terkemuka dalam karyanya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life yang diterbitkan pada tahun 1959. Goffman menggunakan metafora teater untuk menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pandangannya, kehidupan sosial dapat dipahami sebagai sebuah pertunjukan di mana setiap individu berperan sebagai aktor yang berusaha menciptakan kesan tertentu di hadapan orang lain. Lalu isi teori dari dramaturgi berfokus pada cara kita menyajikan diri dalam interaksi sosial. Goffman menjelaskan bahwa dalam setiap interaksi kita berusaha untuk mengontrol bagaimana orang lain melihat kita. Jadi ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta pemilihan kata. Jadi dalam teori ini, Goffman membedakan antara dua konsep penting, yaitu panggung dan belakang panggung. Dalam panggung, ini adalah tempat di mana kita berinteraksi dengan orang lain dan berusaha menciptakan kesan tertentu di sini kita berperilaku sesuai dengan peran yang kita pilih. Kalau di belakang panggung, ini adalah ruang di mana pribadi kita bisa bersantai dan menjadi diri kita yang sebenarnya tanpa perlu mempertahankan citra tertentu. Lalu asumsi teori dari teori dramaturgi didasarkan pada beberapa asumsi dasar yang menarik. Antara lain yaitu interaksi sosial sebagai pertunjukan. Jadi setiap interaksi sosial bisa dilihat sebagai pertunjukan di mana kita berperan sebagai aktor. Misalnya saat kita menghadiri acara formal, kita berusaha untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Lalu yang kedua ada pengendalian persepsi. Jadi kita berusaha untuk mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Jadi contohnya saat presentasi di kelas, kita mungkin berpakaian rapi dan berbicara dengan percaya diri untuk menciptakan kesan yang positif. Lalu peran dan identitas. Identitas kita dibentuk melalui peran yang kita mainkan dalam interaksi sosial. Jadi peran ini bisa berubah tergantung pada konteks dan audiens. Misalnya, kita mungkin berperilaku formal di tempat kerja, tetapi lebih santai di rumah. Lalu penjelasan teori tentang teori dramaturgi yaitu dalam praktiknya teori dramaturgi menjelaskan bahwa kita selalu berusaha untuk menciptakan kesan yang baik di hadapan orang lain. Misalnya saat kita mengikuti wawancara kerja, kita akan berpakaian rapi dan menunjukkan sikap percaya diri. Ini adalah contoh dari performa yang kita lakukan di panggung. Namun ketika kita berada di lingkungan yang lebih santai seperti di rumah bersama teman-teman, kita bisa lebih bebas dan menunjukkan sisi diri kita yang lebih autentik. Ini adalah contoh dari belakang panggung. Goffman juga menekankan pentingnya konteks dalam interaksi sosial. Jadi apa yang dianggap pantas di satu situasi mungkin tidak berlaku di situasi lain. Oleh karena itu kita perlu menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial yang berbeda. Jadi secara keseluruhan teori dramaturgi itu memberikan kita wawasan yang menarik tentang bagaimana kita berinteraksi dan membentuk identitas kita dalam konteks sosial. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih menghargai kompleksitas interaksi manusia serta bagaimana kita semua berperan dalam pertunjukan kehidupan sehari-hari. Teori ini juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa lebih autentik dalam berinteraksi baik di panggung maupun di belakang panggung. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme dalam komunikasi. Teori konstruktivisme muncul karena kita mulai menyadari bahwa komunikasi itu bukan sekedar proses mengirim serta menerima pesan. Tetapi sebaliknya, kita semua aktif dalam membangun makna dari apa yang kita dengar dan lihat. Jadi bukan hanya informasi yang kita terima, tetapi juga bagaimana kita menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman dan konteks kita masing-masing. Ini sangat penting, terutama di dunia yang semakin kompleks dan beragam ini. Isi teori dari teori konstruktivisme berfokus pada ide bahwa pengetahuan dan makna itu subjektif. Artinya, apa yang kita pahami tentang sesuatu bisa berbeda-beda tergantung siapa yang melihat dan bagaimana mereka melihatnya. Dalam komunikasi, ini berarti bahwa makna dari pesan tidak hanya ditentukan oleh pengirim, tetapi juga oleh penerima yang menginterpretasikannya pesan tersebut.
Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan makna. Lalu untuk asumsi teorinya, yang pertama yaitu subjektivitas pengetahuan. Pengetahuan itu dibentuk oleh pengalaman individu dan konteks sosial. Jadi misalnya ada dua orang bisa melihat satu kejadian yang sama, tetapi mereka bisa punya pandangan yang berbeda tentang kejadian itu. Lalu aktivitas kognitif, yaitu kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif membangun makna. Misalnya, saat kita membaca berita, kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merenungkan dan mengaitkannya dengan pengalaman kita sendiri. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial, yaitu proses komunikasi dan interaksi dengan orang lain sangat penting. Ya, contohnya yaitu dalam diskusi kelompok, setiap orang membawa perspektifnya sendiri dan dari situ kita bisa membangun pemahaman yang lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir yaitu konteks budaya. Jadi makna dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial. Misalnya cara kita berkomunikasi bisa berbeda tergantung pada latar belakang budaya kita. Lalu untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya, saya akan menerapkannya secara verbal dan nonverbal dalam teori konstruktivisme ini. Secara verbal, ucapan seperti jadi ada ucapan seperti perempuan itu juga bisa jadi pemimpin, bukan cuma cowok. Nah, dalam ucapan itu mungkin di zaman dulu pemimpin itu digambarkan seorang lelaki. Tetapi lewat interaksi sosial, pendidikan, dan media, banyak orang kini membentuk ulang makna bahwa perempuan juga bisa memimpin. Jadi kata-kata seperti ini adalah verbalisasi dari makna baru yang dibentuk oleh masyarakat. Lalu untuk contoh nonverbalnya yaitu ada contoh seperti laki-laki memakai warna pink atau skincare tanpa merasa malu. Jadi dulu warna pink itu selalu diartikan bahwa itu tuh warna perempuan dan skincare itu hanya untuk perempuan. Jadi yang pakai itu hanya perempuan gitu. Tapi sekarang melalui pengaruh budaya populer, eh, lalu ada edukasi dan interaksi di internet, makna itu bisa bergeser. Jadi tindakan nonverbal seperti berpakaian atau merawat diri menjadi simbol konstruksi baru perawatan diri untuk semua gender. Lalu penjelasan teorinya, jadi intinya teori konstruktivisme mengajak kita untuk melihat komunikasi sebagai proses aktif di mana kita semua terlibat dalam membangun makna. Kita tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga mengolahnya berdasarkan pengalaman dan konteks kita. Ini membuat komunikasi menjadi lebih dinamis dan kaya karena setiap orang membawa perspektif unik mereka sendiri. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih menghargai perbedaan pandangan dan belajar untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dalam berbagai situasi. Sampai di sini penjelasan saya tentang teori interpretatif. Mohon maaf apabila ada kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.